saya cuma ingin, karena ini mungkin banyak orang yang baru datang ke sini, ataupun ini disiarkan sampai ke seluruh Indonesia, maka ingin mengulas kembali tentang sejarah pondok ini. Kalau sejarahnya, pesantren Darul Mukhlasin ini adalah dari Payaman. Tempatnya di Payaman, bukan di sini. Nah, sejarahnya kalau dirunut, itu adalah berawal dari Simbah Kiai Haji Sirot Romo Agung yang telah memulai sistem pendidikan secara pesantren. Menurut cerita para tetua kami, kalau untuk ulama itu di Payaman memang sejak sebelum Mbah Romo Agung sudah ada. Akan tetapi secara sistem pesantren mulai berdatangan santri dari mana-mana, maka itu dimulai dari beliau Simbah Kiai Haji Siroj Romo Agung. Maka termasuk di antara pesantren kita ini adalah merupakan salah satu bagian dari natijah atau dari penerusan pesantren dari yang beliau rintis. Nah, oleh Pak Kiai Ahmad Mukhlisun yang dijadikan sebagai tahun pendirian. Nah, sebetulnya kebiasaan ulama Indonesia ini kan repotnya ini, sejarah pertama pesantren itu sulit untuk dibukukan, sulit untuk didokumentasikan, karena ulama itu kadang-kadang saking ikhlasnya nggak mau nulis, nggak mau menulis, nggak mau mencatat. Satu itu, yang kedua, sebagaimana pesantren di mana-mana, namanya pondok itu ya dimulai dari pengajian dengan orang-orang kampung, dengan ngaji yang sederhana, alif bata, ngaji yang kecil-kecil. Baru nanti semakin banyak berdatangan, tanpa terasa tiba-tiba sudah ada 1-2 orang santri, tanpa terasa akhirnya menjadi pesantren. Makanya kalau dokumentasi yang jelas tentang kapan pesantren ini berdiri, ini belum ada. Tapi yang dijadikan sebagai patokan oleh Allah Yarham Kiai Ahmad Mukhlisun itu tahun 1916, yaitu tahun kepulangan Romo Agung dari Mekah, dari Makkatul Mukarramah. Kemudian alhamdulillah setelahnya diteruskan, dan walaupun sempat berganti tempat dan berganti yang mengasuh, yaitu diteruskan oleh menantunya yaitu Simbah Kiai Mukhlasin, kemudian diteruskan oleh adik Kiai Mukhlasin yaitu Simbah Kiai Sirot bin Abdurrahman, kemudian diteruskan oleh putra dari Kiai Mukhlasin yaitu Kiai Ahmad Mukhlisun, dan sekarang diteruskan oleh Kiai Muhammad yaitu kakak saya sendiri. Mohon maaf Habib, saya Abdul Hamid. Kalau kakak saya yang pengasuh sekarang Kiai Muhammad, namun beliau sedang udzur tidak bisa datang ke sini. Alhamdulillah pesantren ini atau sepanjang perjalanannya yang kalau kita hitung dari 1916, maka sudah lebih dari 100 tahun dalam bergerak di dalam bidang pendidikan dan pengkaderan umat, dan alhamdulillah juga telah menampakkan hasilnya yang cukup banyak, baik di kalangan Magelang sendiri, bahkan kalau sekarang sudah sampai ke seluruh Indonesia. Ada lebih dari kurang lebih 250-an pesantren-pesantren yang didirikan, baik itu pesantren cabang atau pesantren para alumni yang lulusan atau keluaran dari pondok pesantren kita ini. Ini semua adalah nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami pondok ini sejak berdiri sampai sekarang alhamdulillah manhajnya itu masih sama. Kita setia dengan manhaj yang digariskan oleh pendiri kita, oleh muassis kita Romo Agung Kiai Muhammad Sirot, ya, yang diteruskan oleh menantunya, dan sampai sekarang kita tidak pernah bergeser walaupun hanya satu jari saja. Kita nggak pernah bergeser walaupun hanya, jangankan kok 1 jengkal, 1 jari saja kita nggak pernah bergeser. Hanya mungkin kadang-kadang nampak kiprahnya, mungkin kadang-kadang bagi sebagian orang itu tersembunyi. Nah, ini kadang-kadang akhirnya orang-orang terus bertanya-tanya, jane pondok Payaman ini piye to, jane apakah sudah berubah atau bagaimana? Enggak, kita enggak pernah berubah. Yang kita pelajari sejak dulu, kalau kita mau bandingkan antara kitab yang dipelajari oleh kakek-kakek kami
pada tahun 60-an, pada tahun 50-an dengan yang kami pelajari sekarang itu sama. Ya mungkin ada sedikit beda 1-2 kitab, tapi semuanya pasti kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kita ajarkan juga ilmu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari segi apapun, zahiran batinan adalah merupakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun adanya program dakwah yang selama ini kami jalankan itu hanya sebagai sarana untuk melatih para santri di dalam bermasyarakat. Maka ini tidak merubah isinya apa-apa. Hanya merupakan penambahan saja terhadap bagaimana pelatihan santri ini bisa berlatih untuk terjun nanti di dalam masyarakat. Maka ya termasuk sekarang ini, jadi jujur saja, kami ingin mengadakan acara ini undang Habib Syah ini lebih dari setahun yang lalu sebetulnya. Alhamdulillah setelah menunggu dengan penuh harap, alhamdulillah sekarang Allah Ta'ala turuti. Maka ini juga bukan berarti ini menampakkan wajah baru dari Pondok Payaman, tidak. Tapi menampakkan wajah yang sesungguhnya. Wajah yang sesungguhnya dari Pondok Payaman. Ya kami ini seperti ini. Kita ngaji Ahlus Sunnah dan amali Ahlus Sunnah. Ya sholawatnya, ya zikirnya. Tadi zikir yang disebutkan ketika menunggu sholat ini kok alhamdulillah jadi amalan kita. Zikir sebelum sholat subuh di sini juga. Ya Hayyu ya Qayyum 40 kali, la ilaha illallah ya la ilaha illallah malikul hakul mubin 100 kali, ya kan? Itu amalan yang kita lakukan di sini setiap sebelum sholat subuh, antara azan dan iqamah subuh. Demikian juga amalan yang lain kita juga amalkan di sini semuanya. Jadi kita nggak pernah, baik mungkin ketika sebelum ini karena kesempatan yang nggak ada sehingga nampaknya kurang begitu kelihatan gitu. Tapi sekarang kok nampaknya sudah, ya kan, agak kelihatan. Ini sama saja lah, ini sama saja, kami tidak pernah berubah sedikit pun. Demikian juga tentang masalah dakwah yang ada di sini, ini sama. Ini juga merupakan perwujudan wajah sesungguhnya dari dakwah itu sendiri, yaitu berjalan di atas Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengikuti cara hidup, mengikuti cara pengorbanan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Maka kami harapkan dan kami sangat mengharapkan sekali bahwa ini menambah keakraban kita, baik dengan para kiai, dengan para hadirin sekalian, untuk ya sering-seringlah datang ke sini, ya sering-seringlah kalau kita ada acara, kita ada maupun tidak ada acara, ya kan. Demikian juga, dan kami sangat mengharapkan sekali seperti untuk para kiai, para habaib terutama, dan kepada Habib Syah pada khususnya, semoga ini bukan terakhir kalinya, tapi ini akan diteruskan berulang-ulang lagi, insya Allah. Berulang lagi sehingga kita mendapatkan keberkahan yang terus menerus. Mungkin demikian saja.